Oke, baik, kita lanjut ke teknik yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada pencahayaan. Dalam pencahayaan ada 3 poin penting. Yang pertama ada kilat. Yang kilat itu adalah cahaya utama dan kita dalam mengambil videografi yang biasanya itu ditempatkan 45 derajat di sebelah objek gitu. Yang kedua ada V-light. Si V-light ini fungsinya untuk mengisi dan shadow yang dihasilkan oleh V-light sehingga cahayanya itu agak sedikit lebih soft dari V-light. Yang ketiga ada backlight. Si backlight itu untuk mengisi cahaya di bagian belakangnya dan cahayanya itu juga sama kayak V-light itu. Yang selanjutnya teknis ada gerakan kamera. Yang pertama dolly. Dolly itu gerakannya maju atau mundur dan mengatur tingkat kefokusannya gitu. Terus yang kedua adalah pedestial. Pedestial itu gerakannya statis dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada truk. Truk itu dari samping kiri ke kanan atau sebaliknya. Yang keempat ada panning. Kalau panning itu mengikuti objek. Jadi si kameranya itu nanti mengikuti objek kemana dia bergerak. Yang kelima ada tilt. Tilt itu gerakan dari atas ke bawah. Cuman kalau tadi si pedestrian itu statis, kalau tilt ada gerakan dari gerakan kameranya gitu. Yang keenam ada roll. Roll itu dari pinggir. Jadi ke pinggir gitu gerakannya. Dan yang terakhir ada di gerakan kamera ada orbit. Si orbit itu gerakannya mengikuti objek memutar. Videografer itu akan memutari objek. Oke, yang teknik yang selanjutnya ada pengambilan suara. Biasanya pengambilan suara itu dibantu lagi oleh mikrofon eksternal gitu. Karena kalau hanya cuma mengandalkan mikrofon kamera itu hasilnya tidak akan bagus gitu. Bakal banyak noise maupun suara-suara yang tidak diinginkan gitu, sehingga nantinya akan menyusahkan pada tahap editing gitu. Baik, yang selanjutnya ada teknik pengambilan gambar atau teknik pengambilan angle. Nah, nanti si angle-nya itu disesuaikan sama naskah yang telah dibuat. Angle ada beberapa macam angle seperti medium shoot, wide shoot, high angle, normal eye, dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengambil video dan audionya, lanjut ke tahap pengeditan. Dan tahap pengeditan tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Dan pengeditan yang selanjutnya adalah pengeditan warna dan grading. Dan si pengeditan warna dan grading ini nantinya menyesuaikan dengan tema video kita. Mau bagaimana antara garis besarnya itu antara warm dan cold gitu. Yang teknik yang terakhir yaitu pemilihan background musik. Background musik juga sangat penting ya, gimana nantinya kita itu ingin membuat video seperti apa, video happy atau sedih, dan musiknya itu nanti menyesuaikan dengan hasil videonya. Nah, yang selanjutnya adalah ada teknik perekaman yang baik gitu. Yang pertama adalah pilih resolusi sesuai kebutuhan. Kita juga bisa memilih mau ngupload di platform apa, mau Instagram atau YouTube. Kan itu pasti beda ya kebutuhannya. Kalau YouTube mah itu landscape dan si Instagram atau Facebook, TikTok gitu ada yang potret gitu. Dan juga kita bisa memilih resolusinya itu mau HD atau di atasnya atau di bawahnya, dan FPS-nya juga diatur gitu. Yang kedua tuh ada atur white balance dan exposure dengan tepat supaya menghasilkan video yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Sehingga videonya itu gitulah, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Yang ketiga, gunakan fokus manual untuk hasil yang lebih baik. Supaya kita bisa mengatur gitulah. Kalau manual mah tidak otomatis kan, kalau otomatis mah suka pindah sendiri gitu. Menggunakan manual itu lebih baik. Ya. Yang keempat, hindari goncangan kamera. Supaya hasilnya itu tidak getar-getar gitu. Ya, shaky. Walaupun ada pengambilan yang gak harus selamanya mulus gitu, ada juga itu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan gimana cara mengatasi guncangan gitu.
nantinya kita bisa menggunakan gimbal ataupun di tahap pengeditannya nanti. Yang selanjutnya masuk ke tahap editing. Editing itu terbagi menjadi dua, pertama ada offline editing dan online editing. Offline editing yaitu yang ada seperti ini, menyeleksi, memilih footage, terus memotong, terus masuk ke online editing seperti memasukkan efek-efek yang dibutuhkan. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan teknik videografi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh? Biasanya kalau teknik roll itu dipakai untuk adegan yang kayak gimana? Kayak kalau biasanya itu di action. Kalau ada adegan berantem gitu kan ada adegan mukul, jadi harus mengikuti objek itu. Kalau enggak bisa dipakai di sini. Ya, ada yang jatuh gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin dicukupkan sekian ya. Tadi kita sudah mengawali pembelajaran ini dengan berdoa, maka sebaiknya juga kita akhiri dengan berdoa lagi dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.